variasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup. Tidak hanya itu, mereka benar-benar anti kebenekaan kita. Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini. Di sisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. PDIP lancang mensejajarkan khilafah dengan komunisme, ingin menantang perang umat Islam. Khilafah adalah perintah Allah, khilafah adalah solusi kehidupan kita. Dan khilafah akan membebaskan diri kaum muslimin dari penjajahan musuh-musuh Islam ternak. Jangan-jangan mereka membuat suatu sistem, membuat suatu cara, tapi sebenarnya yang teraniaya kita. Oleh sebab itu maka kalau umat ini mau disegani, mau dipandang, kita harus punya persatuan yang kuat, harus solid, sehingga orang tidak berani. Banyak orang sekarang sedang test case. Bagaimana kalau ini dibuat? Bagaimana kalau kita luncurkan ini? Kalau kita keluarkan RUU HIP ini, kalau mereka diam, kita lanjutkan. Tapi kalau mereka mulai bergejolak, kita stop. Nah, jadi banyak sedang tes-tes. Oleh sebab itu kita tunjukkan sedikit. Bagaimana nih kalau tokohnya diejek, dibully? Kalau umatnya diam, kita teruskan. Tapi kalau ngelawan, kita tahan dulu. Oleh sebab itu perlu juga menampakkan taring kita, menunjukkan bahwa kita singa, bukan ayam. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Paling kiri sebelah atas. Ini kalimat khalifah pertama di Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari kata khalafa yakhlifu khalfan. Cara bahasa bisa memiliki beberapa arti. Sesuatu pertama yang datang belakangan kemudian. Haulai ikhwa khalfi. Ya, mereka ada teman-teman di belakang saya. Khalaf. Generasi belakangan. Baik. Jadi yang datang kemudian disebut dengan khalaf. Orang ini disebut khalif. Tugasnya disebut khalifah. Kenapa disebut dengan khalifah? Karena manusia itu ketika dia dilahirkan kan saling menggantikan. Yang awal digantikan, sampai dengan kiamat. Ada meninggal digantikan setelahnya. Ada meninggal digantikan setelahnya. Saling menggantikan. Karena itu disebut dengan khalifah. Paham sini? Yang kedua, kata khalifah juga bisa berarti sesuatu yang mengandung manfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Yang menciptakan kebaikan. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya. Dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang. Kenapa tidak dimatikan Allah? Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan? Kenapa Allah tak binasakan? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. PDIP lancang mensejajarkan khilafah dengan komunisme, ingin menantang perang umat Islam. PDIP setuju penegasan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti Marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme ditambahkan dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Begitulah kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulis Minggu 14 Juni 2020. Setelah sebelumnya ngotot enggan mencantumkan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang dan larangan paham atau ideologi komunisme, Marxisme dan Leninisme dalam konsideran RUU HIP, karena banyaknya desakan publik, kini PDIP berubah pikiran. Namun PDIP nampak licik karena secara substansi, PDIP tak tegas menyatakan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 setuju dijadikan konsideran. Mengingat dalam RUU HIP, namun PDIP justru setuju dan mendorong ada penambahan ketentuan
menimbang atau konsideran dalam rancangan undang-undang atau RUU haluan ideologi Pancasila yang menegaskan larangan ideologi Marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme. Dampaknya, kebencian PDIP terhadap ajaran Islam khilafah belum pupus. Meskipun rezim Jokowi di bawah kendali PDIP telah mencabut BHP HTI secara zalim hanya dengan dalih telah mendakwahkan ajaran Islam khilafah. Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP terpaksa menyetujui kehendak umat Islam yang menolak RUU HIP untuk menolak komunisme, Marxisme, dan Leninisme, namun menyelipkan kepentingan jahat dengan menyebut khilafahisme sebagai ajaran yang disejajarkan dengan komunisme agar dijadikan satu kesatuan konsideran dalam RUU HIP. Menyandingkan dan mensejajarkan ajaran Islam khilafah dengan komunisme, Marxisme, dan Leninisme adalah suatu bentuk kelancaran yang vulgar. Bahkan, pernyataan Hasto yang meminta ajaran Islam khilafah disejajarkan dengan komunisme, Marxisme, Leninisme ini adalah bentuk kedengkian yang nyata kepada Islam dan kaum muslimin. Sejak kapan khilafah menimbulkan masalah di negeri ini? Apa bukti hukum dan sejarah khilafah memberontak dan melakukan kekerasan terhadap bangsa ini? Itu semua adalah kerjaan PKI. Khilafah, ajaran Islam. Khilafah sesungguhnya bukanlah istilah asing dalam khazanah keilmuan Islam. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, khilafah imamah kubra dan imarah al-mu'minin merupakan istilah-istilah yang sinonim dengan makna yang sama. Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu 9881. Menurut Dr. Mahmud Al-Khalidi 1983, khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Al-Khalidi, Qawaid Nizam Al-Hukm fi Al-Islam halaman 226. Karena merupakan istilah Islam, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam sebagaimana salat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Apalagi menegakkan khalifah adalah wajib menurut syariat Islam. Bahkan, khilafah merupakan taj al-furud atau mahkota kewajiban. Pasalnya, tanpa khilafah sebagaimana saat ini sebagian besar syariah Islam di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintahan, politik luar negeri, hukum atau peradilan, dan sebagainya terabaikan. Di bidang pendidikan misalnya, negara menerapkan sistem pendidikan sekuler. Di bidang ekonomi, negara menerapkan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal. Di bidang sosial, negara mengadopsi HAM Barat sehingga zina dan LGBT dibiarkan dan tidak dianggap kriminal. Karena itu, tentu aneh bin ajaib jika pemerintah dan mereka yang dijuluki sebagai ulama dan pakar ketatanegaraan Islam ingin membuktikan bahwa khilafah bukan ajaran Islam. Dalil kewajiban khilafah. Sebagai kewajiban dalam Islam, khilafah tentu didasarkan pada sejumlah dalil syariah. Sebagaimana dimaklumi, jumhur ulama khususnya ulama aswaja menyepakati 4 dalil syariah, yakni yang pertama adalah Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 ijma sahabat, dan yang keempat adalah qiyas syariah. Dan berkaitan dengan itu, Imam Syafi'i menyatakan, seseorang tidak boleh menyatakan selama-lamanya satu perkara itu halal dan haram, kecuali didasarkan pada ilmu-ilmu yang dimaksud dalam informasi dari Alkitab atau Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, ijma atau qiyas. Asy-Syafi'i Ar-Risalah halaman 39. Senada dengan itu, Imam Al-Ghazali juga menyatakan, keseluruhan dalil-dalil syariah merujuk pada ragam ungkapan yang tercantum dalam Alkitab atau Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, ijma, dan istinbat atau qiyas. Al-Ghazali, Al-Mustafsah 227-2. Yang pertama adalah dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran lainnya antara lain Al-Quran Surat An-Nisa ayat juz keempat ayat ke-59, Al-Quran Surat Al-Maidah juz ke-5 ayat 48, dan lain-lain. Lihat Ad-Dumaji Al-Imamah Al-Uzma Inda As-Sunnah wal Jamaah halaman 49. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Al-Baqarah
juz 2 ayat 30. Saat menafsirkan ayat di atas, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa wajib atas kaum muslimin untuk mengangkat seorang imam atau khalifah. Ia lalu menegaskan, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban atau mengangkat khalifah tersebut di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al-Asam yang tuli terhadap syariah. Dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya. Al-Qurtubi Al-Jami'i li Ahkam Al-Quran 1:264. Sementara dalil as-sunnah diantaranya sabda Rasulullah SAW yang artinya siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat atau kepada imam atau khalifah, maka ia mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, menurut Syekh Ad-Dumaji, mengangkat seorang imam atau khalifah hukumnya wajib. Ad-Dumaji Al-Imamah Al-Uzma Inda'ah As-Sunnah wal Jamaah halaman 49. Lebih dari itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa imam atau khalifah atas kaum muslimin sedunia tidak boleh terbilang dan tidak boleh berbilang. Jika dibaiat dua orang khalifah, maka perangilah yang terakhir dari keduanya. Berkaitan dengan hadis di atas, Imam An-Nawawi berkomentar, jika dibaiat seorang khalifah setelah khalifah sebelumnya, maka baiat untuk khalifah pertama sah sehingga wajib dipenuhi, sementara baiat untuk khalifah kedua batal sehingga haram dipenuhi. Inilah pendapat yang benar menurut jumhur ulama. An-Nawawi, Syarh An-Nawawi ala Syahih Muslim 12/231. Yang ketiga adalah dalil ijma' sahabat. Perlu ditegaskan, kedudukan ijma' sahabat sebagai dalil syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sangatlah kuat. Apalagi menurut Imam Al-Ghazali, ijma' sahabat tidak terkena nas atau penghapusan. Al-Ghazali Al-Mustafa 114. Karena itu, ijma' sahabat jelas tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini, Imam As-Sarkashi menegaskan, yang artinya, siapa saja yang mengingkari kedudukan ijma' sebagai hujah yang secara pasti menghasilkan ilmu, berarti benar-benar telah membatalkan fondasi agama ini. Karena itu, orang yang mengingkari ijma' sama saja dengan berupaya menghancurkan fondasi agama ini. Karena itu pula, ijma' sahabat yang menetapkan kewajiban menegakkan khilafah tidak layak diabaikan, seolah-olah tidak pernah ada, atau dicampakkan seakan-akan tidak berharga sama sekali. Tindakan demikian tentu menurut Imam Asy-Syarkashi sama saja dengan menghancurkan fondasi agama ini. Berkaitan dengan itu, Imam Al-Haytami menegaskan, yang artinya, sungguh para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, telah bersepakat bahwa mengangkat orang imam atau khalifah setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam atau khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda sementara kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah SAW. Al-Haytami Asy-Syawa'iq Al-Muhriqah halaman 7. Dan lebih dari itu, menurut Syekh Ad-Dumaji, kewajiban menegakkan khilafah juga didasarkan pada kaidah syariah berikut. Selama suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya. Sudah diketahui bahwa banyak kewajiban syariah yang tidak dapat dilaksanakan oleh orang per orang, seperti kewajiban melaksanakan hudud, seperti hukuman rajam atau cambuk atas pezina, hukuman potong tangan atas pencuri, kewajiban jihad untuk menyebarkan Islam, kewajiban memungut dan membagikan zakat dan sebagainya. Pelaksanaan semua kewajiban ini membutuhkan kekuasaan sultah Islam. Kekuasaan itu tiada lain adalah khilafah. Alhasil, kaidah syariah atas juga merupakan dalil atas kewajiban menegakkan khilafah. Lihat Syekh Ad-Dumaji Al-Imamah Al-Uzma Inda Ahl As-Sunnah wal Jamaah halaman 49.